Kami dari kelompok 3, kami akan membahas community security dengan studi kasus human trafficking. Saya Gabriela Riani dan teman-teman saya ada Afla Lutfia Sungkar, Deni Nurdin, dan Gerald Angelos. Saya Gabriela Riani, saya akan membahas tentang international security dan human security. Nah, apa sih international security itu? Jadi, keamanan internasional merupakan isu yang penting di era globalisasi saat ini. Ketika kita berbicara mengenai keamanan internasional, gak cuman menekankan pada keamanan negara, tapi juga berkaitan dengan keamanan manusia atau human security. Nah, dalam konteks keamanan internasional ada 4 kategori utama, yaitu keamanan internasional, keamanan nasional, keamanan publik, dan keamanan manusia atau human security. Keamanan internasional berfokus pada isu-isu yang berdampak pada skala global, seperti konflik antar negara dan ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas global. Nah, karena berkaitan dengan human security, keamanan manusia adalah konsep yang membongkar arti keamanan dari konsep tradisionalnya, yaitu pengamanan negara dari ancaman-ancaman militer menjadi pengaman individu dan komunitas. Sementara itu, keamanan manusia berfokus pada perlindungan individu dari ancaman terhadap hak-hak dasar mereka, seperti ancaman terhadap kehidupan, kesejahteraan, dan kebebasan. Keamanan komunitas atau community security merupakan upaya untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan anggota suatu komunitas. Konsep ini dapat mencakup aspek-aspek seperti kelestarian identitas kultural, tradisi budaya, perlindungan dari ancaman, dan kerjasama politik dan sosial budaya. Contoh dalam ASEAN, terdapat upaya untuk membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN, seperti ASEAN Political Security Community atau APSC, yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di antara negara-negara anggotanya. Konsep keamanan komunitas juga melibatkan upaya menciptakan identitas dan jaminan bahwa anggota komunitas dapat menyelesaikan pertikaian secara damai. Selain itu, keamanan komunitas juga dapat merujuk pada berbagai aspek keamanan, seperti keamanan politik, ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, dan masyarakat. Upaya untuk menciptakan keamanan komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk mengancam pihak lain. Konsep community security merujuk pada usaha-usaha dan strategi keamanan yang ditunjukkan untuk melindungi dan meningkatkan keamanan masyarakat. Berikut ada beberapa elemen penting yang terkait dengan konsep keamanan komunitas, di mana pertama, pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan meliputi dari 2 konsep, yaitu pemantauan lingkungan dan program keamanan lingkungan. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga meliputi 2 hal, yaitu masyarakat aktif dalam program pemantauan lingkungan dan keamanan. Yang kedua, pelatihan kesadaran keamanan, di mana itu memberikan pelatihan kepada warga agar lebih sadar dan memproteksi resiko dan cara melibatkan diri untuk menjaga keamanan lingkungannya. Ketiga, kemitraan dengan pihak penegak hukum. Ya, meliputi 2 aspek. Aspek yang pertama, kolaborasi dengan pihak kepolisian, dan yang kedua, informasi dan edukasi, pemberian dan edukasi kepada masyarakat. Yang keempat, meliputi teknologi keamanan, di mana tergantung 2 aspek juga, di mana aspek yang pertama, penggunaan teknologi canggih atau penerapan teknologi seperti kamera pengawasan CCTV dan aplikasi keamanan masyarakat. Poin yang kedua, sistem peringatan dini, di mana penggunaan teknologi untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi ancaman keamanan. Poin yang kelima, meliputi penegakan komunitas, di mana tercantum 2 juga, yaitu program pengembangan masyarakat dan penegakan penyebaran akar masalah. Poin ke-6, pengelolaan krisis dan tanggap darurat, di mana meliputi 2 hal juga, yaitu perencanaan tanggap darurat dan latihan evaluasi. Yang ke-7 adalah promosi perdamaian dan toleransi, meliputi 2 hal juga, yaitu program perdamaian dan komitmen untuk keadilan sosial. Dari 7 aspek tersebut, di mana kita merujuk kepada
hal kedua yaitu aspek community security, yaitu aspek keamanan komunitas melibatkan berbagai elemen yang saling terkait dan menciptakan lingkungan yang aman dan berdaya. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam community security, yaitu yang pertama pencegahan kejahatan, meliputi 3 hal yaitu pemantauan lingkungan, keamanan fisik, ketiga program keamanan warga. Yang kedua, komitmen terhadap kesejahteraan sosial, yaitu ada 2 hal juga. Satu, pembangunan kesejahteraan masyarakat yang meliputi program-program yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua, keterlibatan sosial, yaitu membangun keterlibatan dan interaksi positif antar warga dan antar sesama individu tempat tinggal. Ketiga, kesetaraan dan keadilan, meliputi 1, pencegahan ketidaksetaraan, langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di dalam komunitas. Hal yang kedua, penanganan diskriminasi, yaitu keamanan komunitas melibatkan penanganan tindak diskriminasi dan intoleransi di antar anggota komunitas. Yang keempat, kesehatan mental dan kesejahteraan emosional, meliputi 2 hal yaitu program kesehatan mental dan dukungan sosial. Yang kelima, mencakup keamanan ekonomi. Penyamaran ekonomi juga merunut 2 hal yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencegahan kejahatan ekonomi, upaya untuk mencegah penipuan, pencurian, dan tindakan kejahatan ekonomi lainnya. Yang keenam adalah kesehatan lingkungan, di mana kesehatan lingkungan juga meliputi 2 hal yaitu pengelolaan lingkungan dan pencegahan bencana, persiapan dan perencanaan untuk menanggapi bencana alam atau insiden lingkungan lainnya. Yang ketujuh, partisipasi politik. Partisipasi politik merangkum 2 hal yaitu keterlibatan politik masyarakat untuk mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan politik dan lokal. Yang keduanya, advokasi untuk keadilan politik, mendukung nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan keadilan dalam struktur politik. Yang ke-8, poin ke-8, kesadaran teknologi dan keamanan digital, merunut kepada 2 hal yaitu pendidikan keamanan cyber, itu merangkum dalam kesadaran dan pelatihan terkaitan dengan keamanan cyber dan penggunaan teknologi digital, dan perlindungan privasi, memastikan kesadaran tentang privasi data dan praktik-praktik yang aman dalam penggunaan teknologi. Poin yang ke-9 adalah pengembangan kapasitas komunitas, merangkum 2 hal yaitu pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, pemberdayaan warga, di mana meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk berkontribusi pada keamanan komunitas tersebut. Poin yang ke-10 adalah komunikasi terbuka dan transparansi, yaitu komunikasi yang efektif, membangun sarana komunikasi terbuka antar warga dan pihak-pihak terkait, dan juga transparansi pemerintah lokal, yaitu mendorong pemerintah setempat untuk menjadi lebih transparan dalam kebijakan dan keputusan mereka. Poin yang ke-11 adalah keamanan anak dan remaja, di mana merangkup 2 hal yaitu pendidikan keamanan anak, program dan sumber dayanya. Yang kedua, pencegahan pelecehan dan kekerasan, upaya untuk pencegahan pelecehan anak, kekerasan, dan eksploitasi. Aspek-aspek ini saling terkait dan saling membutuhkan pendekatan untuk mencapai keamanan komunitas yang optimal. Pengembangan strategi keamanan komunitas dan efektif melibatkan kolaborasi antar warga, lembaga pemerintah, dan mitra masyarakat lainnya. Kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus WNI korban perbudakan seks di Amerika. Ini berawal dari adanya WNI yang sedang mencari informasi terkait pekerjaan yang ada di salah satu situs luar negeri yang menawarkan bekerja di industri perhotelan di hotel-hotel besar di Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, dan juga Singapura. Adanya permintaan persyaratan yang begitu meyakinkan untuk dapat bekerja di sana dengan mengikuti proses interview yang cukup panjang. Namun, sangat disayangkan, ada satu persyaratan yang tidak masuk akal, pakaian yang terbuka, seperti tank top atau kaos tanpa lengan, meminta untuk menunjukkan cara berjalan naik turun tangga dan juga tersenyum. Lalu setelahnya, ada pemberitahuan mengenai layanan pelanggan adalah kunci pekerjaan ini. Ada pemberitahuan mengenai seseorang ini menyampaikan kepadanya layanan pelanggan adalah kunci untuk pekerjaan ini. Setelah memulai pekerjaan dan dia mulai bekerja, pekerja WNI itu selalu mendapatkan ancaman seperti ditodongkan pisau, mengonsumsi narkoba,
obat-obatan terlarang. Dan dalam hal ini bentuk elemen human security yang dapat digunakan karena adalah community security. Hal ini dapat digunakan karena adanya bentuk ancaman fisik, penggunaan obat-obatan terlarang, serta adanya tindak kriminalitas lainnya yang dilakukan oleh oknum terlibat. Selanjutnya, social justice dalam kasus ini dapat digunakan karena adanya hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dijamin, serta dalam kasus ini juga melibatkan beberapa pihak seperti komunitas-komunitas yang ada di Indonesia seperti FBI dan lain sebagainya. Setelah dijelaskan oleh teman-teman tadi, mungkin kita dapat tarik kesimpulan mengenai adanya community security di dalam human security adalah mengenai adanya pembentukan komunitas keamanan atau security community sebagai mekanisme tata kelola keamanan yang menghadirkan perkembangan menarik. Dalam sifat tata kelola global saat ini, perkembangan tata kelola keamanan tentu memberikan pengaruh yang signifikan. Komunitas keamanan juga dapat diartikan sebagai kelompok orang yang diintegrasikan oleh rasa komunitas, yaitu kepercayaan di antara individu dalam kelompok yang mereka datangi, serta kesempatan setidaknya satu hal bahwa sosial harus dan dapat diselesaikan dengan proses perubahan secara damai dan secara bersama. Dalam hal ini, community security sangatlah dibutuhkan untuk melindungi hak-hak baik individu ataupun kelompok orang yang sedang mengalami diskriminasi baik secara fisik ataupun mentalnya. Terima kasih.